Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Siti Nurbaya. Novel ini diambil dari cerita rakyat di daerah Sumatera Barat. Novel ini menceritakan kisah Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri. Siti Nurbaya merupakan anak dari Baginda Sulaiman dan Syamsul Bahri merupakan anak dari Sultan Mahmud. Keduanya harus berpisah karena Syamsul Bahri harus melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Di novel ini juga ada tokoh yang bernama Gatot Maringgi. Gatot Maringgi adalah seorang yang kaya raya tetapi memiliki sifat yang kikir. Gatot Maringgi melakukan tipu muslihat kepada Baginda Sulaiman yang membuat ia jatuh miskin dan tidak dapat membayar hutangnya kepada Gatot Maringgi. Lalu Gatot Maringgi memberikan pilihan kepada Baginda Sulaiman dengan cara Siti Nurbaya dapat diperistri oleh Gatot Maringgi. Maka hutang Baginda Sulaiman dapat lunas. Mendengar pernikahan tersebut, Syamsul Bahri sangat kecewa, bahkan ia berencana untuk bunuh diri. Namun rencana itu dapat digagalkan oleh seseorang. Di sisi lain, ayah Syamsul Bahri yaitu Sultan Mahmud mendengar anaknya sudah meninggal dunia di Jakarta. Lalu Syamsul Bahri memutuskan untuk menjadi officer Belanda. Ia dikirim ke Padang untuk suatu pemberontakan di sana. Akhirnya Syamsul Bahri bertemu dengan pemberontak yang dikepalai oleh Gatot Maringgi. Akhirnya Gatot Maringgi meninggal dunia di pertempuran, begitu juga dengan Syamsul Bahri. Ternyata Siti Nurbaya telah lama meninggal karena diracuni oleh Gatot Maringgi. Lalu mereka dimakamkan di tempat yang sama, yaitu di Gunung Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu karena ayahnya sudah marah, akhirnya dia berkata kata larangan. Anak tidak tahu diri, dasar anak ikan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut tanpa sadar, akhirnya istri dan anaknya hilang tanpa bekas dan jejak. Habis itu turunlah sebuah hujan air yang sangat deras, sehingga membentuk sebuah danau yang akhirnya disebut Danau Toba. Pada suatu hari, anaknya bernama Maringgi sudah dewasa dan ingin merantau ke Pulau Seberang untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Awalnya Ibu Main menolak atau tidak setuju, tapi karena keinginan keras Main, akhirnya Ibu Main pun setuju. Singkat cerita, Main berhasil di Pulau Seberang dan menjadi kaya raya. Tapi sekarang Main menjadi sombong dan tidak lagi mengakui ibunya yang sudah merawatnya sejak kecil. Berkali-kali ibunya Malin ingin bertemu dengan Malin, tapi karena kesombongan Malin, akhirnya ibunya diusir untuk pulang ke kampung halamannya. Karena ibunya sakit hati, Malin pun tetap menjadi ratu sesaat. Keluarga kecil di wilayah Sumatera Barat. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak yang bernama Malin Kundang. Sang ayah mencari nafkah ke negeri seberang. Nah, karena ini isinya aja kan, karena Malin merasa kurang, karena Malin merasa di negeri seberang. Habis itu dengan kekurangan ekonomi, Malin pergi ke negeri seberang untuk mencari nafkah juga. Habis itu ia naik kapal, dan di situ ada bajak laut. Dia ngumpet di sebuah ruangan kecil yang tertutup oleh kayu. Pada saat Malin dewasa, dia nyari nafkah. Di situ
Dan setelah dia sudah menjadi seorang yang kaya raya, dia menikahi gadis di desa itu. Ketika dia pulang, dia bertemu ibunya. Habis itu dia bilang sama ibunya, dia tuh dasar wanita tak tahu diri. Dia tuh dibilang cuman pengemis doang. Dan ibunya bilang kalau misalnya maling anaknya, oh Tuhan, kutuklah dia menjadi seorang batu. Udah kayak gitu. Udah? Tadi malin iya. Tadi malin kundang. Kebun Patani, dan ia mengawasi sekitar tersebut. Dan ia merasa aman. Dia pun bertugas mencari mentimun tersebut. Dan dia berulang kali mencari mentimun tersebut. Alhasil Patani pun jengkel, dan dia mencari akal untuk menangkap kancil. Dan dia pun mempunyai akal membuat jebakan dari orang-orang yang dikasih lem. Kancil pun menyadari kalau itu bukan Patani, itu hanyalah seorang orang-orangan. Dan dia menendang orang-orang tersebut. Dan dia terkena lem yang ada di orang-orangan tersebut. Nggak berapa lama Patani pun datang untuk menangkap si kancil dan membawa ke rumah Patani. Kancil pun ingin melepaskan diri dengan memanfaatkan anjing yang ada, anjing peliharaan Patani. Ia pun merayu anjing tersebut untuk bekerja sama. Dari merayu tersebut, anjing pun percaya kepada kancil, dan dia bertukar tempat anjing dan kancil. Dan kancil pun pergi jauh-jauh dari tempat situ. Kisahnya dimulai dari si kancil yang sedang meminum air di sungai. Lalu dia mendengar rintihan suara orang kesakitan. Lalu dia mencari suara tersebut. Ternyata suara tersebut adalah suara si kerbau yang digigit kakinya oleh si buaya. Lalu kancil bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu si kerbau pun menceritakan awal mula dia bertemu dengan si buaya, dan buaya menggigit kaki kerbau. Lalu si kancil pun mempunyai ide untuk membebaskan kancil mempunyai ide untuk membebaskan si kerbau yang malang itu. Lalu kancil mempunyai ide untuk mengulang reka adegan tersebut. Buaya pun menyetujuinya. Namun kerbau mengangguk lemah. Dia berdoa terus-menerus di dalam hati meminta Tuhan yang Maha Kuasa untuk beri dia keadilan. Lalu reka adegan itu dimulai. Buaya kembali tertimpa batang pohon. Lalu dengan cepat kancil mengajak si kerbau lari, dan buaya pun tersadar bahwa dia telah berhasil ditipu oleh si kancil. Lalu buaya berteriak meminta maaf dan meminta tolong kepada si kerbau supaya membebaskannya lagi. Namun semua itu sudah terlambat. Si kerbau sudah pergi. Udah, Pak. Nah. Legenda Lakukan Prabu. Sang Peri dahulu pergi karena merasa kesal dan kemarahan ibunya. Yang Sumbi marah kepada Sang Periang, dan Sumbi marah kepada Sang Periang. Sang Periang telah membunuh anjing tersebut karena gagal membunuh orang desa untuk hidup. Mengajar Sang Periang adalah laki-laki dan Sumbi tidak menikah dengan Sang Periang. Langkah untuk menangkap marah Sang Periang, yang Sumbi minta dibuatkan sebuah perahu beserta namanya dalam waktu 1 hari. Sang Periang sakti meminta bantuan dari jin untuk memenuhi keinginan dan Sumbi. Melihat Sang Periang telah hampir menyelesaikan pekerjaannya, dan Sumbi berniat untuk memperbaiki. Berkat doanya, ayam-ayam berkota. Jin-jin yang membantu Sang Periang berlarian ketakutan karena mengira harus sudah bangkit. Akibatnya pekerjaan tidak selesai. Sang Periang marah menendang perahunya hingga tertutup. Dan kemudian dia melakukan Thank you.